tanpa ada campuran yang lain. Ini kan kopi ini tanaman yang ditanam. Kopi dari dulu sampai sekarang pun kopi ditanam di tanah dan disiram oleh air. Itu sudah halal, tinggal membuat pernyataan halalnya dari pelaku usaha itu sendiri ya Pak ya. Nah itu sudah bisa. Namun ini kan perlu legalitas dari pemerintah. Dalam ini Kementerian Agama perlu diterbitkan sertifikat halalnya. Itu dari jalan dari sini sampai sana mungkin berapa kali singgah di warung kopi, dicicipi. Ini kopi di Papua sangat luar biasa dan ini memungkinkan warung-warung yang ada di Papua ini makanan dan minuman terutama kopi akan memungkinkan ini nanti wisatawan-wisatawan yang datang ke Papua ini mungkin itu ketagihannya dengan kopinya ini. Dan saya pun juga mencicipinya ya alhamdulillah, dari warung 1 dan warung 2 sampai berikutnya pulang lagi ke Jayapura ini ngopi lagi tadi malam. Jam berapa kita ngopi tadi? Jam 12 tadi malamnya, hampir jam 12. Dari satu persatu warung kopi dan makanan di Papua tidak ada yang sama rasanya. Ini yang membuat jadi catatan saya, dan bahkan saya sudah dilaporkan ke Pak Kapus 2 yang tadi ngasih materi tadi, bahwa di Papua ini perlu dijadikan satu pilot project. Ini insya Allah saya ada catatan untuk Papua. Yang pertama, pinang yang diperdagangkan dan kopi yang diperjualbelikan di Papua, saya lihat belum ada apa ya, kalau di Jakarta itu Bapak itu Pak ya, kalau di Dinas Perindustrian kemudian Bapak Induk pembinanya Pak ya, yang menampung seperti pinang untuk diperjualbelikan di luar. Jadi petani ini mengirim ke penampung ke bapak induknya, nanti bapak induk yang menampung dari petani. Ya, dari petani yang dari perkampungan ditampung. Ini kami sudah lakukan di Kementerian Agama Pak, ada pilot project terkait. Kalau di Sulawesi sudah, mungkin ini bisa kita nanti kolaborasikan. Pilot project di Pangkep garam yang diolah oleh warga masyarakat yang tadinya sama seperti penjual pinang mama-mama di sini. Nah kita tampung ke induknya, dibuat pilot project, jadi garam yang diproduksi oleh warga masyarakat diolah dan matanya dibawa ke bapak induknya selaku pengusaha pabrikan dengan tujuan untuk menjual keluar dan mengolah hasil daripada olahan garam di warga masyarakat. Why not ini di Papua seperti pinang, kopi apa tadi malam itu Wamena, kopi Wamena ini pas sampai masih terasa sekali di sini. Kopi Wamena memang apa agak sedikit ini ya, sedikit keras gitu ya. Tapi nyenyak tidur. Nah itulah syarat. Nah itu jadi ini terutama mohon maaf ini kepada Bapak Matius, mungkin bisa kita nanti ke depannya bisa kerjasama kolaborasi, dan ini saya juga mau melaporkannya ke Bappenas. Nanti akan mungkin ada program apa namanya itu pilot project terkait olahan pinang ya, olahan pinang. Atau di sini kan di Papua kalau saya dengar kapsul ikan gabus sudah ada Pak ya, kapsul ikan gabus yang diproduksi di Papua ini sudah ada. Nah itulah nanti pinang mungkin kalau kita ada kesempatan untuk mengkomunikasikan dengan Bappenas, pemerintah daerah sini mungkin kita bisa fasilitasi. Kalau terlepas daripada itu, mungkin ini yang perlu kita ketahui bahwa kerjasama ini antara Kementerian Agama yang sudah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya di luar Kementerian Agama seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dalam pengesahan pembiayaan Kementerian Dalam Negeri, itu semua adalah untuk
memberitahukan dan menginformasikan kepada warga masyarakat khususnya UMKM mikro dan kecil bahwa bernegara ini sudah diatur dan di dalamnya itu ada mandatori negara melalui presiden tersebut bahwa di 2024 itu makanan dan minuman wajib halal hukumnya. Di samping itu sebenarnya kan ini halal ini adalah menjaga higienis